Halo teman-teman, perkenalkan saya Marcelina Dwi Sawita Borusri Ngoringo dengan NIM 032021 030, program studi nurse tingkat 1 kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem integumen dan proses pengeluaran keringat. Nah, apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan internal tubuh yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara. Nah, sistem ini juga berfungsi dalam pengaturan suhu tubuh, sintesis vitamin D, dan deteksi rangsangan. Baik, di sini saya mengambil alat peraga ini. Nah, kulit ini memiliki 3 lapisan, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Apa itu lapisan epidermis? Lapisan epidermis adalah salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar. Epidermis ini tidak mengandung pembuluh darah. Nah, fungsinya sangat beragam, mulai dari menjaga tubuh dari kuman ataupun zat berbahaya, menentukan warna kulit, hingga memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Kemudian epidermis ini memiliki macam-macam lapisan. Ada lapisan korneum atau lapisan tanduk. Lapisan ini adalah lapisan terluar dan terdiri dari lapisan membran sel yang tersusun rapat dan keratin. Nah, kemudian ada stratum lucidum atau biasa disebut lapisan bening. Lapisan ini berfungsi untuk menghalangi keluar masuknya air. Nah, pada beberapa kulit tipis, lapisan ini mungkin tidak ditemukan. Kemudian ada stratum granulosum atau lapisan granular. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pembentukan keratin. Nah, pada beberapa kulit tipis juga lapisan ini tidak ditemukan. Kemudian ada stratum spinosum atau lapisan berduri. Lapisan ini juga berfungsi untuk membantu pembentukan keratin dan kaya akan asam ribonukleat. Kemudian ada stratum basal atau lapisan basal. Lapisan ini adalah lapisan terdalam dan menghasilkan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel keratin superficial. Nah, pada lapisan ini juga terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi untuk melindungi kulit dari radiasi. Kemudian ada dermis. Ini dermis. Nah, dermis ini adalah lapisan yang terletak di bawah epidermis. Ini epidermis dan ini dermis. Nah, pada lapisan ini terdapat berbagai komponen seperti akar rambut atau folikel, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Kemudian fungsi dermis ini pertama mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit terlihat lebih halus dan lembut, membantu ketahanan terhadap air, dan masih banyak lagi. Kemudian ada hipodermis. Nah, hipodermis ini adalah lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Nah, dari beberapa kandungan ini, fungsi hipodermis ini yang pertama sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, kemudian memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh atau insulator, kemudian menyimpan cadangan makanan atau energi. Selanjutnya memproduksi hormon leptin. Kemudian kita masuk ke proses pengeluaran keringat. Nah, proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak kita. Nah, hipotalamus ini menghasilkan enzim bradikinin. Nah, yang berfungsi untuk mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Hipotalamus ini mendapat rangsangan dari matahari atau dari suhu, temperatur suhu. Kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat akan menyerap air dan akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat.
Nah, pada gambar dapat kita lihat ini epidermis, ini dermis, ini hipodermis. Nah, di dalam hipodermis ini terdapat lemak. Kemudian terdapat juga pembuluh darah vena dan arteri. Ini ya, atau ini juga. Kemudian terdapat juga silia atau rambut. Kemudian ada pori-pori. Ini pori-pori pada kulit kita. Baik, sekian hasil penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam Santa Elizabeth.